Halo, kita berjumpa lagi. Kita bicara tentang umpan balik, masih umpan balik. Sekarang lebih spesifik ke umpan balik berbasis video. Dan nanti dalam video yang berbeda kita akan berbicara alat teknologinya. Jadi kita berbicara dulu tentang umpan balik yang berbasis video. Ya, jadi umpan balik berbasis video itu memang dapat meningkatkan pembelajaran siswa karena memang umpan balik ini lebih interaktif, lebih dinamis dibandingkan dengan metode umpan balik yang lain yang hanya suara atau menggunakan teks ya. Jadi ini ada interaksi, ada suara dan juga ada mungkin kita tampilkan wajah dari guru atau dosen sehingga bisa serasa diberitahu sesuatu dengan adanya wajah, dengan adanya intonasi, dengan adanya alat yang bisa untuk coret-coret nanti akan kita bicarakan secara teknis. Ya, tapi yang jelas pembelajaran itu sendiri akan menjadi lebih interaktif dan lebih dinamis. Lalu umpan balik berbasis video ini memang berbicara gitu. eh, Lebih ke cerita. Jadi siswa akan mendapatkan umpan baliknya atau sarannya dengan suara seolah-olah gurunya berbicara tentang kualitas tugas siswa. Jadi kualitasnya bagusnya di mana, tidak bagusnya di mana, lalu bisa memberikan penjelasan tentang hal-hal mana yang dapat ditingkatkan, tidak secara umum tapi secara spesifik. Kalau itu nanti tugasnya menulis, ya ada paragrafnya, kalimat nomor berapa. Kalau itu nanti tugas-tugas yang lain, umpamanya berupa diagram, diagram mana yang kurang pas, dan seterusnya. Jadi lebih interaktif, lebih dinamis, dan lebih bermakna karena ada cerita, ada unsur dalam tanda kutip bicara, bicara tentang kualitas. Jadi ini akan sekali lagi memberikan umpan balik yang bagus untuk pembelajaran bagi siswanya. Ya, siswanya bisa menjadi lebih fokus lagi pada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Em, Sebetulnya manfaatnya ada dua, tidak hanya untuk siswa, tapi ini bermanfaat untuk guru juga, karena memberikan umpan baliknya akan menjadi lebih menarik ya, terutama kalau tugasnya banyak gitu, karena mengungkapkan komentar tentang kualitas tugas jauh lebih mudah. Untuk memberikan saran jauh lebih mudah dengan suara, jauh lebih mudah dengan coretan-coretan dan suara tentunya. Lalu bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas, ada intonasi lebih tinggi, ada suara nada lebih keras, ada yang lebih lembut, ada senyum dan seterusnya, daripada akan sangat sulit kita memberikan umpan balik dalam bentuk tulisan yang melibatkan banyak emosi. Ya, jadi kita harus berpikir, kalau saya tulis begini mengerti tidak ya? Kalau saya menggunakan kalimat ini salah dimengerti tidak oleh siswanya dan seterusnya. Jadi memang jauh lebih menarik, jauh lebih mudah untuk mengungkapkan komentar dan memberikan motivasi kepada siswa dengan menggunakan video ini. Ya. Um, Manfaatnya bagi siswa ada banyak. Yang pasti itu visualisasinya lebih baik karena video ini lebih mudah dipahami oleh siswa daripada teks gitu. Mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat mana yang harus ditingkatkan. Lalu fleksibel, artinya siswa dapat menonton umpan balik ini kapan saja, di mana saja. Bahkan siswa juga dapat menyimpan video ini untuk dilihat kembali jika diperlukan. Jadi umpamanya sebelum ujian nanti dia belajar lagi melihat komentar guru saya apa ya, lalu menonton videonya lagi. Jadi ini seperti memberikan pelajaran sebetulnya, tapi lebih ke spesifik ya. Umpan baliknya mana mana yang perlu ditingkatkan gitu. Lalu ini berpengaruh juga bagi siswa dalam motivasi. Siswanya akan menjadi termotivasi dengan mendengar suara gurunya,
dengan melihat secara spesifik bagian-bagian mana yang akan atau yang perlu diperbaiki. Ya, jadi feedbacknya tidak cukup pekerjaanmu bagus, kalau bagus bagus di mana dan bagaimana bagusnya lebih mudah diungkapkan oleh guru. Jadi kembali lagi ini sangat memotivasi siswa dan mudah dipahami oleh siswa untuk umpan baliknya. Ya. Sekarang kita bicara tentang persiapan. Apa yang perlu kita siapkan sebetulnya sebelum kita berbicara software atau aplikasi nanti, tapi kita perlu memikirkan sesuatu dalam persiapannya. Pertama yang harus dipikirkan adalah tujuan. Apakah umpan balik ini disiapkan untuk keterampilan tertentu? Umpamanya gramatika kalau mengajar bahasa, atau keterampilan menggambar sesuatu, gitu ya. Atau dalam memberikan umpan balik ini hal-hal yang umum saja, ya tidak spesifik kemampuan tertentu, tapi hal yang umum. Jadi apakah umpan balik ini untuk individu, apakah untuk kelas, apakah untuk kelompok tertentu? Jadi nanti mohon dipikirkan ya. Karena mengetahui tujuan umpan balik ini, lalu kita bisa memilihkan materinya seperti apa, lalu kita bisa mempersiapkan fokus pada hal-hal yang perlu kita siapkan. Ya, jadi ditentukan tujuannya dulu. Nah, setelah kita menentukan tujuan, lalu kita pikirkan untuk siapa. Apakah siswa yang memiliki pemahaman yang berbeda, atau oh ini pemahamannya kira-kira sama deh, jadi saya mungkin cukup dengan bahasa yang lugas, tidak terlalu banyak contoh dan seterusnya. Karena kita mempertimbangkan kita akan memberikan video ini ke siapa, kita bisa menentukan gaya bahasa. Gaya seperti apa, bahasanya seperti apa, ya. Jadi itu mungkin perlu disesuaikan, ya. Apakah akan monoton, apakah akan pakai nomor satu ini, nomor dua ini, nomor tiga ini, atau lebih ke memberikan semangat secara keseluruhan dengan contoh, ya. Itu audience untuk siapa. Lalu format juga penting. Format yang akan digunakan, apakah merekam langsung dengan membuka file, karena file bisa kita tayangkan, terus bisa kita komentari dengan suara dan dengan muka kita ada di situ, atau perlu persiapan slide, kita menyiapkan slide-nya untuk kita gunakan, atau kita akan menggunakan contoh-contoh konkret untuk menjelaskan secara umum. Jadi itu juga mungkin perlu dipertimbangkan untuk formatnya. Jadi format itu nanti akan berpengaruh pada bahan yang dibutuhkan, bahan yang harus dipersiapkan. Apakah teks siswa cukup? Apakah saya perlu merekam sesuatu dari luar dulu? Apakah saya perlu ke suatu tempat untuk memperlihatkan bahannya dulu? Atau saya harus mempersiapkan situs tertentu yang dapat menjelaskan karena ada gambar dan penjelasan dan seterusnya. Ya. Lalu durasi ini juga penting. Video umpan balik yang akan diberikan singkat atau panjang. Singkat to the point atau panjang dengan banyak contoh dan seterusnya. Ya, banyak informasi penjelasan atau informasi dan penjelasannya cukup singkat dan padat dan mudah dipahami. Ya, itu perlu dipikirkan. Saya pribadi kalau memberikan umpan balik tidak akan lebih dari 5 menit. 3 menit, 4 menit sudah cukup untuk konteks saya karena saya mengajar writing. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu perlu dipertimbangkan juga, sangat tergantung pada mata pelajarannya. Nah, alat teknologi yang akan kita gunakan atau saya perkenalkan nanti, mungkin Bapak Ibu sudah sering ya menggunakan Zoom. Jadi itu nanti bisa digunakan. Lalu bisa juga nanti menggunakan screen castomatic, itu nama zaman dulu, sekarang sudah berganti menjadi screen file. Dua-duanya ada plus minusnya. Zoom kita membuatnya harus online. Kalau kita membuat dengan screen file bisa offline. Ya, nanti kita praktekkan dan
mana yang lebih cocok untuk konteks Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Nah, lalu kita akan melihat nanti bagaimana membuatnya, actionnya menggunakan Zoom, dan bagaimana kita menggunakan screencast-o-matic yang bisa digunakan kalau itu offline, tidak harus online. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.